Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Azizatul Mahfudoh dengan NIM C1F020040, Fitriani dengan NIM C1F020098, Hani Rahmi Humaira dengan NIM C1F020090, ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Biografi Abu Yusuf, yaitu Abu Yusuf dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Ash'ari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi di Kufa. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah atau 798 Masehi. Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Studinya yaitu menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Karyanya yaitu Al-Adhar, Kitab Ihtilaf Abi Hanifah, Wa Inni Abi Laila, Kitab Al-Arad ala Syar Al-Auza'i, Kitab Adabu Al-Qadri, Kitab Al-Mahariz fi Al-Hayli, dan Kitab Al-Qaraz. Di antara pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah yaitu negara dan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal, sistem pertanahan, mekanisme pasar, dan perpajakan. Keuangan publik. Abu Yusuf juga mengungkapkan bahwa uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kitab Al-Qaraz berusaha membangun sebuah sistem keuangan publik yang sesuai dengan hukum Islam dan persyaratan ekonomi. Secara umum, penerimaan keuangan publik dalam Daulah Ismailiyah menurut Abu Yusuf diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu pertama, ganimah, kedua, zakat, tiga, fai, yang di dalamnya terdapat ziyah, ushri, dan qaraz. Penerimaan keuangan publik yang pertama, ganimah. Ganimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. 2. Zakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ketiga, fai. Fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta kaum kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu qaraz, ziyah, dan ushri. Biografi dari Al-Syaibani. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Falqort Al-Syaibani. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Washib. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Rai dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Beliau banyak belajar dari banyak ulama dan berkelana ke penjuru dunia, di antaranya ke Mekah, Madinah, Syria, Basrah, dan Khurasan. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi dari Al-Syaibani. Ada 5 pemikiran ekonomi dari Al-Syaibani. Yang pertama yaitu Al-Kasb, yaitu kerja. Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi aspek kehalalan dari semua segi, baik dari sumber, cara, maupun hasilnya. Orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah hidup untuk mencari ridho Allah. Yang selanjutnya yaitu kekayaan dan kefakiran. Apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebaikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi usaha perekonomian. Terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dalam 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Manusia tidak akan terlepas dari 4 aspek tersebut. Yang selanjutnya yaitu spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Yang lain, seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya.
yaitu klasifikasi usaha-usaha perekonomian yang telah dibagi oleh Al-Syaibani. Beliau membagi perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah, apabila telah ada orang-orang yang menjalankan aktivitas perekonomian, sebagai dampaknya maka berjalanlah roda perekonomian atau berkaitan dengan usaha bersama. Apabila terdapat individu yang tidak menjalankan fungsinya dalam usaha tersebut, maka bisa berdampak buruk pada keberlangsungan aktivitas usaha hingga memberikan dampak buruk pada individu-individu yang ada di dalamnya. Fardu ain. Fardu ain berkaitan dengan kebutuhan individu. Di sini setiap orang wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah itu untuknya, istrinya maupun keluarganya. Hal ini tidak bisa terlaksana jika individu tidak menjalankan usahanya sendiri yang nantinya berakibat pada kebinasaan diri dan keluarganya. Demikianlah penjelasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.